Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir juz amma. Kita sampai di ayat yang kelima di surat Al-Fatihah. Namun karena proyektornya tidak bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Sebelum kita lanjutkan membaca tafsir surat Al-Fatihah ayat 5, saya mengingatkan tentang besarnya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa mempelajari tafsir, mempelajari makna dan kandungan ayat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu tidak mau belajar Al-Quran, makna dan tafsirnya. Kata Allah, barang siapa yang tidak mau belajar Al-Quran, itu mempelajari tafsirnya dan maknanya, kandungannya, petunjuknya. Kata Allah, fa inna lahu, sungguh baginya ma'isatan dongka, akan mengalami kehidupan yang resah, yang sempit, yang dipenuhi dengan kesusahan, kegelisahan hati. Walaupun hartanya banyak, dunianya melimpah, tapi kehidupannya penuh dengan kesempitan dan keresahan. Wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkan orang itu nanti pada hari kiamat. Orang yang tidak belajar Al-Quran itu, yaumal kiamati a'ma. Pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan dalam kondisi a'ma, buta. Nah, kalau dibaca tafsir ayat ini, Allah menerangkan ini balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak belajar tafsir Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Balasannya apa? Di dunia itu akan dihukum oleh Allah dengan berupa hukuman kehidupan yang susah, kehidupan yang resah, kehidupan yang sempit, jauh daripada kebahagiaan, jauh daripada ketenangan. Juga di tafsirnya, kalau kita baca tafsirnya, ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit, itu juga dialami di alam barzah. Kuburannya oleh Allah disempitkan sampai remuk tulang-tulangnya sebagai bentuk dari azab kubur. Dongka artinya sempit. Di dunia ini sempit, kehidupannya dipenuhi kesempitan, kesusahan, keresahan. Dan kalau ingin lepas daripada kesusahan dunia, keresahan dunia, ada obatnya yaitu Al-Quran. Bagaimana? Dengan menghadapkan diri kepada Al-Quran, mempelajari, memahami, mengamalkan. Qala orang itu berkata kepada Allah nanti pada hari kiamat, Rabbi, wahai Rabbku, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, dulu saya di dunia ini melihat, tidak buta. Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, kadzalika qala kadzalika atatka
ayatuna. Demikianlah balasan untukmu. Dulu aku datangkan kepada kalian ayat-ayat kami. Yaitu apa? Al-Quran. Fanasitaha, kemudian kamu lupakan. Nah, berpaling, kamu lupakan, tidak mau mempelajari, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka dari itu pada hari ini kami lupakan, pada hari kiamat. Dilupakan dalam kondisi mereka kondisi buta, itu dilemparkan ke dalam neraka, tidak melihat bahwa dia sudah dilempar ke dalam neraka, melayang 70 tahun. Kemudian di akhirat mereka mengeluh, mereka kesusahan, kepanasan, tunsa. Kata Allah, tunsa, dilupakan, gak direken bahasa kita. Walaupun mereka susah, walaupun mereka telah bersabar, karena mereka berdoa kepada malaikat, malaikatnya tidak mengabulkan doanya. Malah malaikatnya menjawab, bukankah dulu telah diutus Rasul? Bukanlah dulu telah diutus oleh Allah pemberi peringatan? Mereka putus asa dengan malaikat. Maka minta kepada Allah langsung. Tapi oleh Allah dijawab, jangan bicara kalian, rasakan azabmu. Kemudian oleh Allah, tunsa, dilupakan, tidak dihirau lagi. Sebelum mereka dilupakan, mereka juga mengatakan, ahli neraka itu mengatakan, karena sudah putus jalan-jalan, melewati malaikat, tidak bisa, memohon kepada Allah, tidak bisa, mari kita bersabar. Tetapi ternyata kesabaran yang mereka lakukan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, bapak-bapak, mumpung kesabaran masih ada manfaat di dunia ini, maka wajib bagi kita bersabar. Apa itu? Bersabar mempelajari Al-Quran dan belajar memahami Al-Quran serta belajar mengamalkan Al-Quran supaya kehidupannya tenang di dunia, bahagia di dunia. Demikian juga di alam kubur, diberi oleh Allah nikmat kubur. Kemudian nanti juga pada hari kiamat dibangkitkan kondisi bisa melihat dan diselamatkan dari Allah dari azab neraka. Ini obatnya. Nah, miris zaman sekarang, muslimin hanya lebih mengutamakan membacanya daripada mempelajari maknanya. Padahal mempelajari maknanya jauh lebih utama, lebih penting dari sekedar membacanya. Ya kalau kita ahlus sunnah, penting semua, mempelajari penting, membacanya penting, mempelajari penting sekali. Maka kita bersyukur sekali lagi oleh Allah ditakdirkan bisa mempelajari tafsir Al-Quran. Kita sampai di tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu firman Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Qaulain siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus. As-sirat, ini sirat, fihi qira'atan. Fihi qira'atan, kalau dikatakan padanya ada dua bacaan. Bisin bisa dilihat sirat, ya. Wabisat al-khalis, nah, sat yang bersih dan sedikit sedikit asil. Dengan ada yang lebihkan si. Nah, itu boleh keduanya. Seperti ini, katakan qiraatan, ada bacaan, boleh. Dan rakaat pertama dibaca sin, rakaat kedua shad. Nah, as-siratu wal muradu bihi, apa itu as-sirat? As-sirat huwa at-tariqu.
wal muradu. Nah, jadi as-sirat itu maknanya at-tariq, jalan. Dan di sini dipakai alnya di as-sirat, kan alnya ihdina as-sirat. Alnya ini disebut al-ahdiyah, yang asalnya sirotun. Kemudian diberi al di depannya, namanya al-ahdiyah. Ahdiyah itu sesuatu yang sudah ada di dhihn, di pikiran orang. Itu namanya al-ahdiyah. Misalnya ada Pak Presiden mau ke Desa Kluwut. Besok Pak Presiden mau datang ke Kluwut, misalnya. Nah, yang ada di pikiran orang, presiden yang dimaksud pasti akan menuju kepada Bapak Prabowo, walaupun tidak disebut namanya Pak Prabowo. Pikiran orang langsung bersambung ke Pak Prabowo. Itu namanya ahdiyah. Sudah sudah ada di pikiran orang. Kalau sekarang jalan yang lurus, karena yang diminta itu jalan yang lurus, itu maksud al-ahdiyah di sini adalah jalan yang memang sudah ada. Jalan yang sudah ada itu jalannya siapa? Rasulullah dan para sahabat. Ya, jalannya itu jalan yang sudah ada. Karena Rasulullah itu orang yang diberi nikmat nanti di ayat ke-6-nya. 6 ke 7-nya. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Jalan ini asirat kan artinya jalan. Wal muradu bil hidayah, sementara yang dimaksudkan dengan hidayah, kan kita memohon kepada Allah, ihdina, tunjukkan kami ke jalan. Al hidayah, yang dimaksud hidayah di sini hidayatul irsyad. Hidayah irsyad. Irsyad itu bimbingan. Atau istilah lainnya, bahasa Arabnya itu ada 3. Hidayah itu ada hidayatul irsyad, bimbingan, hidayatul ilmi, itu ilmu, yang dibawa oleh Rasul itu ilmu, itu namanya hidayatul ilmi. Dan juga disebut hidayatul irsyad, yang juga disebut hidayatul irsyad, hidayatul dilalah, dalil. Hidayatul dilalah itu artinya hidayah dalil. Ada 3. Yang pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul ilmi, yang ketiga hidayatul dilalah. Ini 1. Maksudnya apa? Dalil-dalil syariat Allah yang datang dari Allah disampaikan kepada Rasul. Kemudian oleh Rasul disampaikan ke sahabat. Itu namanya hidayah apa? Hidayatul ilmi, hidayatul irsyad, hidayatul dilalah. Ini 1 nama ini. Kemudian hidayah yang keempat, hidayatul taufik. Hidayatul taufik atau disebut juga hidayatul ilham. Kalau hidayatul irsyad, ini Rasul bisa menyampaikan kepada umat. Demikian juga para ulama, para ustadz, itu bisa menyampaikan yang disebut hidayatul ilmi, hidayatul irsyad, hidayatul dilalah. Menyampaikan ini halal, ini haram Pak, ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi yang nggak bisa dikerjakan oleh Rasul, oleh berlanjut Rasul, para sahabat, para ulama sebagai pewaris Rasul, hidayah yang keempat tadi. Hidayah apa itu? Hidayatul taufik atau hidayatul ilham. Ini yang bisa hanya Allah. Ini yang disebut hidayah taufik, hidayatul ilham. Ini hak prerogatif Allah. Artinya apa? Belum tentu orang yang telah mengerti dalil,
itu bisa mengamalkan. Masih dibutuhkan hidayah kedua. Mengerti dalil ini halal, ini haram, itu dia baru mencapai hidayah irsyad atau hidayatul ilmi atau hidayatul dilalah. Kalau belum mengamalkan, itu dia belum mendapat hidayatul taufik. Ya, belum mendapat taufik dia. Nah, kalau Al-Imam As-Sa'di mengatakan orang yang hanya sampai di hidayatul dilalah, hanya mengerti halal haram, itu hakikatnya dia tidak mendapat hidayah. Artinya hidayah yang hakiki itu adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu orang faham ini halal haram dan mampu mengamalkannya. Nah, kalau Rasul, para ustadz, para ulama itu hanya bisanya menyampaikan hidayatul irsyad. Ini enggak boleh sama Allah, ini enggak boleh sama Rasul, ini dalilnya. Gitu aja. Nah, manusia bisa mengamalkan itu tergantung hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Lah ngaji saja wangil apalagi mendapat taufik ya. Karena untuk bisa mendapat hidayah itu taufik, orang itu harus mendapatkan hidayah irsyad dulu. Nah, sehingga kata Imam Sufyan Al-Uyainah, man fasadaan ulama'ina, kalau ulama kita yang rusak, maksudnya rusak apa? Dia sudah ngerti ini halal haram kok dilanggar, ya. Yang haram dikerjakan, yang perintah ditinggalkan. Nah, kata beliau, man fasadaan ulama'ina fa fihi sabahun minal yahud. Kalau ulama kita yang rusak itu serupa dengan Yahud. Karena dia tidak mendapat hidayah taufik. Waman fasadaan ubadina, tapi kalau umatnya yang rusak, fafihi sabahun minan nasara. Fa'anta biqaulika, maka engkau dengan ucapanmu ihdinas siratal mustaqim, maka kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim ketika sholat, ini pentingnya kita memahami, pentingnya kita mempelajari supaya hadir ketika membaca. Jadi membacanya nyatu lisan dan hatinya. Karena kebanyakan orang sholat itu hanya lisan saja. Sementara hatinya melanglang tidak karuan. Nah itu tidak ada pahalanya. Husung, kosong. Nah, tas'alullaha, maka ketika engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, tas'alullaha berarti engkau meminta kepada Allah ilman nafi'an. Berarti minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Itu namanya hidayah irsyad, ilmu yang manfaat. Nah, dan diajarkan doanya oleh Rasul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Itu kalau itu kan dibaca kapan? Pagi hari. Pagi hari saja. Kalau orang seharinya itu telah tercapai 3 ini, itu sudah nilai plus, sudah selesai itu urusannya sehari itu. Dapat apa? Ilmu yang manfaat. Karena itu nanti yang akan membimbing ketika dia kerja. Kan setelah berdoa dia kerja. Mencari apa? Mencari ma'isa. Maka minta kepada Allah apa? Rizqan halalan thayyiban. Minta rizki yang halal, kerja ke sana kayak sini. Kemudian sore sudah selesai, sudah capek. Nah, minta kepada Allah capeknya sehari ini apa amalan yang diterima. Gimana Pak Mayar doanya? Allahumma ini. Terus wa amalan mutakabbalan. Insyaallah dibaca.
Kapan bacanya Pak Mian? Oh, sudah sholat. Jadi ini masuk zikir pagi. Nah, itu yang disebut dengan hidayatul irsyad, yaitu orang mengerti ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Wa amalan salihan, amal soleh, itu pengamalan dari ilmu yang bermanfaat tadi, yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu kalau berdasarkan ilmu yang manfaat, ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Itu namanya taufik. Al-mustaqimu wal mustaqimu ay alladzi la i'waja fi. Mustaqim artinya yang tidak bengkok. Fawaidul hadis. Al-fawaidu faidah dari ayat ini, surat ayat 5 surah Al-Fatihah ini. Luju'ul insan ilallahi azza wa jal. Ayat ini menerangkan berharapnya manusia kepada Allah azza wa jal. Luju itu artinya kembali. Kembalinya manusia kepada Allah. Menyerahkan tawakal kepada Allah azza wa jal. Ba'da isti'anatihi bihi alal ibadah. Setelah orang itu meminta kepada Allah pertolongan untuk bisa melaksanakan ibadah. Nah, kan di ayat 4-nya dia mengatakan ketika membaca Al-Fatihah ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kepadamu kami minta pertolongan ya Allah bisa melaksanakan ibadah. Kau itu ada pertolongan dari Allah. Setelah itu dia minta setelah minta sama hidayah ke jalan yang lurus. Nah, kan ada hidayah. Tidak ada nilai orang itu. Apa dunianya orang tersukses dunia. Orang sekarang sering mengukur kesuksesan itu dengan harta, dengan dunia. Nah, coba lihat orang mesti kamu berapa bayarannya? Oh, anak saya nah, li'annahu min ikhlasin, yaitu mana qaulihi ta'ala, karena namanya jalan itu adalah ibadah hanya kepada Allah, dan ibadah butuh kekuatan, dan kekuatan itu dari Allah. Ada celah untuk menjadi saya di sini paling semangat, paling rajin tidak semua dari yang balaghatul Quran, menerangkan balaghatul Quran itu tingginya bahasa Al-Quran, bahasa tertinggi. Contoh di ayat ini, artinya apa? Tunjukkan ke jalan yang lurus saat itu. Tapi di ayat ini maksud mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Berarti situ ada huruf yang yaitu teriak itu dibuang oleh Allah. Di ayat ini kata supaya
si ibunya ilah mengandung makna hidayah, hidayah irsi, hidayah itu adalah hidayah taufik. Hidayah buang apa? Ya, kata Allah jumlah yang lurus di situ aku, dan ini lebih maka ikut, ikut orangnya wajib dan dan jalan wa maka mukhlifan fawiyun yang menyelisih Al-Quran arah itu ya bengkok. Kok itu akhirnya yang lu itu juga ada maknawi, ada yang his. Maknawi itu secara makna, atau hisi yang bisa indera apa mana di dunia atau di akhirat, yang di dunia kalau biasanya sirot jembatan. Jembatan itu dua, ada jembatan. Nah, ada yang maknawi, ada bisa diterima dan tidak bisa dira. Yang tidak dira jembatan makna dunia tidak jadi akhirat. Kalau Pak Gun, jembatan yang maknawi niku mboten kali kira lihat sira mustaqim niku sing yang bisa diindra apa ya saya bayar kan itu kira apa kan berketili sih sakit di dunia sunnah kami Al-Quran kami kan jenengan lu si wi kita mian sira dan akhirat si si kata tawi mantan isi Allah bermalam aja sesungguhnya itu syirik itu iku najawin pasti maknawi yang ditenggol dengan tapi his atas kan ya ini dan GC asal badan kan BAB boleh najisnya sepakat kan betul barsunya haram ya menurut haram terus ini
Nggih. Tambah waktu lagi. Nah, ini kita akan pelajari sirat hissi. Nanti adanya pada hari kiamat. Setiap orang harus melewati ini. Wassiratu mansubun ala matni jahannam. Di akhirat nanti ada sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Wahuwa al-jisru, yaitu jembatan allati bainal jannati wan nar, yang berada di antara surga dan neraka. Untuk sampai ke surga, harus setiap orang itu melewati sirat hissi. Nah, sirat hissi itu disebutkan dalam hadis yang sahih, huwa dakikun jiddan. Siratnya itu dakikun jiddan. Dakikun jiddan itu artinya sangat kecil, tipis. Kama jaa fi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri allati rawahu Muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Annahu, bahwa jembatannya itu, jembatan hissi itu, adakku minasya'ri, lebih kecil dari rambut. Wa ahaddu, dan lebih tajam minasayf, dari pedang. Jembatannya itu, jahannamnya itu gelap. Jembatannya lebih tipis dari lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Nah, ala hadza yaridu soal. Dari itu kata beliau, bagaimana manusia bisa melewati? Bambu aja kita mesti jatuh ya. Bambu itu. Bambu dengan rambut kan lebih besar mana? Bambu itu kita nggak bisa melewati. Kaifa yumkinul ubur ala tariqin hakada. Bagaimana orang bisa melewati jembatan yang seperti itu? Al-jawab annal umurul akhirah, urusan akhirat, la tuqasu bi umurid dunya. Perkara akhirat tidak bisa dikias dengan urusan dunia. Tidak bisa dikias dengan bambu. Ya. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wala nadri kaifa ya'burun. Kita tidak tahu bagaimana kok bisa orang melewati. Yang jelas oleh Rasul diterangkan orang bisa melewati. Nah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, yamurru alaihin nasu. Perhatikan ini hadisnya. Karena pasti setiap kita akan melewati seperti yang diterangkan oleh Rasul SAW. Manusia akan melewati jalan siratul mustaqim yang hissi ala qadri a'malihim. Tergantung amalan mereka di dunia. Nah, tergantung apanya, banyaknya apanya. Nah, ya. Benarnya atau karena banyak belum tentu benar. Nah, benar belum tentu banyak. Sing saya yang ngunti Pak Gun. Pak Gun langgu itu. Pripun Pak Mayer? Oh iya, Masya Allah. Gimana benar banyak. Nah. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ini yang paling cepat. Di antara manusia ada yang melewati jembatan itu seperti kedipan mata. Ini paling cepat. Wa minhum man yamurru kalbarqi. Ada yang melewatinya seperti kilat. Kilat kalah dengan kedipan mata, ya. Wa minhum man yamurru karri. Ada yang seperti angin kencang. Wa minhum man yamurru kalfarsil jawad. Ada yang seperti kuda kuat. Wa minhum man yamurru karakibil ibil. Ada yang melewati seperti
unta, penunggang unta. Wa minhum man ya'uddu udwan. Di antara mereka ada yang lari. Di antara mereka ada yang berjalan. Di antara mereka ada yang merangkak. Di antara mereka ada yang yakhtofu khotfan wa yulqa fi jahannam. Ada yang baru nyebrang kena sambar sehingga dia terlempar ke neraka, ke dalam jahanam, karena di bawahnya jahanam. Fal jisru alaihi kalalib. Di jembatan fa innal jisra, sesungguhnya di jembatan itu kalalib. Kalalib itu penyambar. Nah, demikian juga di dunia ini jembatan yang maknawi itu ada penyambar. Penyambarnya itu syahwat dan subuhat. Wayai taklim, ada yang telepon, ini ada kerjaan ini penting, nggak bisa ditinggal. Ini penyambar-penyambar. Jelas penyambarnya itu subuhat dan syahwat. Nah, dua penyambarnya di dunia. Nanti di akhirat yang ketika melewati jembatan akhirat juga ada penyambarnya. Yahtafun nasa bi'amalihim. Disambar oleh manusia, disambar di akhirat nanti tergantung tersambarnya di dunia. Ya, Pak. Tergantung penyambarnya di dunia. Fayamurruna su'ala qadri amalihi, maka manusia melewati jembatan itu tergantung amalannya. Nah, tadi disebutkan ini pengulangan hadis, penjelasan dari beliau. Wahada, kesimpulannya, jadi kata beliau ini pengulangan dari hadis tadi, manusia yang terakhir baru merangkak, baru mau nyebrang sudah kesambar. Kesambar oleh walaupun yang berjalan, wallahualam ada yang kesambar juga karena penyambarnya banyak. Wahada bi ghairi ikhtiaril insan. Ini yang paling penting kita pahami. Mungkin setiap kita inginnya seperti apa Pak Sukri? Kepinginnya seperti kedipan mata. Ya, setiap kita ini, walaupun tidak ada di sini, di mana-mana atau setiap orang, kepinginnya seperti yang tercepat. Nah, ternyata cepat tidaknya siapa yang mau dijadikan seperti kedipan mata, siapa yang mau dijadikan oleh Allah seperti kilat, dan seterusnya. Ini kata beliau, bighairi ikhtiaril insan. Bukan kemauan, bukan tergantung kemauan orang. Kalau kemauan orang kepingin segera nyampe. Nah, walau kana bi ikhtiarihi, kalau melewati jembatan itu tergantung keinginan manusia, lakana yuhibbu an yakuna bi sur'atin. Pasti setiap orang ingin melewati itu dengan secepat-cepatnya, bisa selamat dari jahanam. Walakin as-sairu ala hasbi sur'atihi, ini yang catatannya di sini. Tetapi orang berjalan di atas jembatan tadi bihasbi sur'atihi fi qabulis syari'ati fi hadhihi dunya. Ini catatan tebalnya di sini. Kecepatan orang melewati jembatan yang hissi tergantung kecepatan orang menerima agama Allah di dunia ini. Tergantung apa Pak Mayar? Menerima ajaran Allah, syariat Allah di dunia ini. Yang lemot, lemot. Yang cepat, cepat. Nah, yang ngaji wangil. Ya. Ngaji angel, padahal pintu kebaikannya itu di ngaji itu. Di taklim itu abwabus salamah, abwabus sa'adah, itu taklim, talabul ilm. Majelis taklim itu majelis abwabus salamah, pintu-pintu keselamatan. Kata Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu selamat, pasti oleh Allah diberi kefahaman dalam agama. Sehingga kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, orang itu akan dimudahkan menghadiri majelis ilmu.
dan diberi ilmu yang manfaat. Wa man kana sari'an fi qabuli ma ja'a bihir rusul. Barang siapa yang di dunia orangnya segera, orangnya cepat menerima apa yang dibawa oleh para rasul, kana sari'an fi uburis sirat, maka dia akan cepat melewati as-sirat. Nah, waktu ini sih gerges-gerges ini. Bismillah, wis berangkat. Hujan apa? Hujan air berangkat. Gitu. Ada mantel ya. 6 bulan kalau nuruti hujan. Musim hujan ya. Wa man kana bati'an, barang siapa yang bati'an fi dzalik. Bati itu artinya lemot. Nah, engko ae namanya taswif. Taswif atau tasawuf. Tasawuf itu nunda-nunda. Sik sibuk engko ae lek wis sukses baru aku ate salat. Nah, aku kate ngaji engko ae lek wis gak repot. Ini namanya dunia repot, apalagi oleh Allah diberi kesuksesan. Kata Rasul SAW, kalau toh dia diberi 2 gunung emas, dia ingin yang ketiga. Baru berhenti kalau mulutnya diisi tanah. Nah, kata Allah SWT, alhaakum at-takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur. At-takatsur itu memperbanyak, dan seterusnya. Karena batian fi uburis sirat, barang siapa yang lemot di dunia, maka lemot juga nanti ketika dia uburus sirat, melewati as-sirat. Jazaan wifaqo, begitu. Jazaan wifaqo, balasannya pasti cocok dengan perbuatannya di dunia. Nah, siapa yang nggak ngeri? Neraka di bawahnya. Jahanam melayang tok 70 tahun. Apakah di bawah ada rumah sakit? Tidak ada. Dibakar. Nah, di dunia saja orang itu gosong. Itu dilipat gandakan dari api terpanas di dunia ini. Berapa ribu di dunia ini? Ada yang sampai 3.000 derajat api dunia itu. Panasnya. Itu masih dilipat gandakan berapa? 70. Sampai sahabat heran. Yo, itu api dunia ini ya Rasul sudah sanggup melelehkan, menghanguskan manusia di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Sampai diriwayatkan dalam hadis-hadis, sehari itu bisa sampai 70 kali orang itu ganti kulit. Hangus lagi, terbakar, hangus lagi karena api itu. Dibangkitkan lagi, dikembalikan lagi, terus supaya merasakan beratnya, ngerinya siksa Allah. Itu dalam hadis-hadis sudah lengkap semuanya. Tinggal kita mempelajari, dan itu sudah cukup untuk menjadikan orang itu takut kepada neraka Allah. Wajib, takut pada neraka itu wajib. Allah berfirman, "Fattakun naro." Takutlah kalian pada api. Takut pada Allah, takut pada api. Itu perintah Allah. Fattakullah, ya, ittaqullah. Juga di surah Al-Baqarah awal, fattakunar, takutlah kalian pada api. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jadi kita ini, bapak-bapak, ikhwas sekalian, kita ini apa kata Allah? Bahan bakar neraka. Kalau tidak Allah selamatkan karena kesembronoan kita, karena terfitnah oleh fitnah-fitnah duniawi, syubhat dan syahwat, pasti Allah akan jadikan bahan bakar neraka. Maka takutlah kepada Allah. Nah, kita takut kepada Allah, takut pada nerakanya. Dengan cara memohon kepada Allah jalan yang lurus, yang maknawi, supaya selamat melewati jalan yang lurus yang hissi. Gitu, gitu. Itu tafsir surat apa tadi? Malam ini kita pelajari surat Al-Fatihah ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan kita semuanya ke jalan yang
lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurangkan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita sehingga kita menghadap Allah kondisi bersih dari tanggung jawab dosa, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya tanpa adab dan tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.